Oke, ke Ustadz Fahmi Salim LCMA terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kabar baik Ustadz pagi ini Ustadz. Alhamdulillah sehat-sehat. Awan Ustadz. Ini posisi sedang di mana nih Ustadz? Saya masih di rumah ini. Masih di rumah ya. Kita ganggu waktunya sebentar nggak apa-apa Ustadz ya. Tadi sebenarnya ini kita berbincang terkait dengan viral pernikahan beda agama di Semarang itu yang muslimah berhijab dengan seorang laki-laki Katolik yang sebenarnya sih aktivis ICRP Pak Ahmad Nurholis yang mengikuti pemberkatan juga kemarin ini sebenarnya mau jadi narasumber tapi ternyata menolak untuk on air pagi ini. Mohon maaf. Oh nggak bisa. Katanya gitu. Dan ini viral banget loh ini kemarin itu pernikahan beda agama ini. Kalau menurut Ustadz Fahmi Salim gimana nih Ustadz pernikahan beda agama ini? Secara Islam dulu seperti apa ini sebenarnya? Ya, ini harus kita bedakan ya. Perkawinan beda agama ini kan banyak sekali perspektifnya. Kemudian juga nas-nas di dalam ayat Al-Quran juga sudah terang dan gamblang gitu ya. Nah, jadi kalau kita bicara tentang perkawinan beda agama, itu kan bagaimana pandangan Islam tentang konsepsi agama itu, ya. Kemudian ada berapa macam agama atau jenis orang yang beragama atau beriman kepada Allah atau tidak, atau beriman kepada Tuhan tapi Tuhannya itu banyak, ya. Nah, itu yang disebut dengan musyrik ya. Jadi begini, dalam konsep Islam itu kan Al-Quran membagi orang-orang yang disebut kafir itu, yaitu orang yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW dan tidak percaya, tidak beriman kepada Al-Quran, ya, dan tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu konsep iman dalam Al-Quran. Sehingga orang yang tidak beriman kepada Allah itu jelas kafir, itu ateis, ya, mulhid. Nah, yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW dan Al-Quran itu juga kafir, yaitu dari golongan walaupun mereka bertuhan, ya, dari golongan ahli kitab, gitu kan. Nah, kemudian ada yang menyatakan diri bertuhan, meyakini adanya Tuhan, tapi menyatakan bahwa Tuhan itu tidak satu, ya, Tuhan itu banyak, itu politeis, yaitu musyrik. Nah, di golongan ini semuanya masuk dalam kategori kafir. Bagaimana surat Al-Bayyinah tegas menyatakan lam yakunil ladina kafaru min ahli kitab wal musyrikina munfakin hatta ta'tihumul bayyinah. Jadi yang disebut dengan ahli kitab itu adalah baik dari kalangan ahli kitab maupun orang-orang yang musyrik, gitu ya. Nah, jadi persoalan kawin beda agama itu masuknya itu dalam dua kategori itu. Ya. Dan kalau apakah melakukan itu seorang laki-laki muslim atau wanita muslimah, kan begitu. Secara umum prinsipnya perkawinan beda agama itu tidak dibenarkan, tidak dibolehkan, kecuali hanya untuk satu hal. Apa itu? Ya, yang ada dispensasi, yaitu seorang laki-laki muslim menikahi wanita ahli kitab. Nah, itu pun masih dirinci oleh para ulama siapa yang dimaksud dengan ahli kitab, perempuan ahli kitab di situ. Nah, ada perdebatan, ada yang masih tetap membolehkan, sebagaimana dulu sahabat Nabi ada yang menikah dengan wanita ahli kitab, ya, dan ada yang melarang karena seperti sikap Khalifah Umar bin Khattab, kenapa kamu ketika bertanya kepada seorang sahabat seperti Hudzaifah bin Yaman, kenapa Anda menikahi wanita ahli kitab padahal wanita muslimah masih banyak, gitu kan? Ya, atau misalnya sikap Abdullah bin Umar yang mengatakan apakah ada yang lebih musyrik daripada seorang yang ahli kitab, ya, yang mana kita tahu ada yang menyembah trinitas dan lain sebagainya itu. Nah, jadi itu masih ada perdebatan, walaupun Al-Quran secara nas membolehkan, ya, surat Al-Maidah ayat berapa? Ayat 5 gitu ya, ayat tapi 5.
Tapi itu persyaratannya adalah laki-lakinya yang ini ya tadi ya. Laki-lakinya yang kemudian Muslim, perempuannya yang ahli kitab. Kalau yang terjadi sekarang ini kan yang perempuan ini Muslim, kemudian laki-lakinya ini Katolik. Saya bilang kan itu prinsipnya perkawinan beda agama itu dilarang dalam semua hal kecuali satu itu tadi. Jadi laki-laki Muslim dengan wanita ahli kitab boleh menurut jumhur ulama atau haram, dilarang menurut sebagian ulama. Nah, laki-laki Muslim menikah dengan wanita musyrik itu juga haram. Sebaliknya, kemudian wanita muslimah menikah dengan ahli kitab, laki-laki ahli kitab atau laki-laki yang musyrik itu juga haram. Jadi 3 kondisi, 3 yang haram dan 1 yang boleh dengan catatan, atau di situ masih ada ikhtilaf perdebatan antara boleh dan dilarang, begitu. Karena dalam surat Al-Baqarah 221 itu kan juga sudah jelas sebenarnya. Jadi kasus yang di Semarang itu jelas-jelas haram, karena seorang muslimah itu tidak boleh menikah dengan laki-laki di luar Islam, baik dia seorang musyrik yang menyembah banyak Tuhan atau dia ahli kitab. Itu. Jadi itu yang diambil kesimpulan oleh para ulama dari surat Al-Baqarah ayat 220, 21, kemudian surah Al-Mumtahinah ayat 10 ya. Oke. Tapi ini ada seorang konselornya yaitu Pak Nur Kholes itu yang kemudian memang mendukung pernikahan ini sampai beliau yang menguruskan pemberkatan di gereja, kemudian akad nikah dan sebagainya. Nggak benar ya, itu bukan ranah kewenangannya beliau ya. Kalau orang mau menikah beda agama itu kan di Indonesia ini sesuai Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 74 itu dinyatakan tidak sah karena yang dinyatakan sah oleh negara apabila itu sah menurut agama yang diakui di Indonesia. Jadi dikembalikan kepada hukum agama masing-masing. Rata-rata agama di Indonesia ini mengharamkan atau melarang. Nah, yang tidak mau tunduk kepada aturan agama dan aturan negara yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Perkawinan tahun 74 itu biasanya menempuh catatan sipil dan itu di luar negeri. Tanpa mengundang kehebohan, tanpa kemudian ada proses seperti kemarin yang dilakukan di Semarang itu pada pemberkatan di gereja lalu kemudian akad nikah secara Islam itu sudah campur aduk ya. Jadi sekali bukan hanya persoalan hukumnya itu sendiri secara legal formal, tetapi juga sudah mencampur adukkan ritual karena pernikahan itu ketika akadnya kontrak pernikahan itu adalah urusan ibadah itu urusan ibadah dan menyangkut masalah akidah gitu ya. Jadi kalau melakukan seperti itu sudah jelas seperti halnya kita melakukan sinkretisme agama dan jelas itu ada unsur pesan-pesan pluralisme agama. Jadi ini sangat kita sayangkan sangat disesalkan dan kita berharap Majelis Ulama dapat menyuarakan ini dan bagaimana lembaga-lembaga seperti itu yang sebagai fasilitator itu diberikan peringatan tidak bisa mereka dengan dalih apapun kemudian katakanlah membantu atau memfasilitasi tapi melanggar karena Pak Undang-Undang Agama dan Undang-Undang Negara. Nur Kholes sendiri kemarin menuliskan bahwa perbedaan itu katanya menyatukan gitu dan dia kan di bawah ICRP dan itu ininya di bawahnya Musdah. Itu lembaga liberal. Itu Musdah Mulia juga yang di sana yang kemudian dulu sempat memperbolehkan nikah satu jenis itu kan? Iya, itu lembaga liberal ICRP. Setali setali 3 uang dengan organisasi JIL dulu di awal-awal reformasi yang mempromosikan nilai-nilai pluralisme agama dan memperjuangkan
perkawinan beda agama, perkawinan sejenis dan lain sebagainya. Ya upaya untuk melegalkan itu semua. Jadi kita tidak bisa menjadikan lembaga itu sebagai rujukan. Ya, rujukan umat itu dalam mempraktekkan ajaran agama adalah ulama, ya, berdasarkan Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan sumber-sumber hukum yang ada dalam usul fikih, ya, jurisprudensi Islam. Jadi bukan lembaga seperti mereka ini. Oke. Sebab itu sudah jauh menyimpang, ya, tidak bisa dijadikan rujukan. Nah, ini harus ditertibkan sebenarnya karena misalnya begini ya, saya menganalogikan begini, ada ya misalnya ya mencuri itu kan dilarang, ya, atau memperkosa orang. Kita bukan bahas zina dulu nih, memperkosa itu kan dilarang, karena tidak ada unsur suka sama suka misalnya. Lalu kemudian ada yang lembaga atau personal yang memfasilitasi orang mencuri. Kira-kira bagaimana? Okay. Atau memfasilitasi orang untuk memperkosa. Memperkosa. Nah, itu kira-kira bagaimana? Ya tentu ini merupakan mitra dari kejahatan itu sendiri kan? Ya toh? Iya. Karena dia berserikat, dia memfasilitasi. Ya, jual narkoba. Ya, itu kan dilarang menurut hukum negara, bukan hanya agama. Dan negara menerapkan hukuman mati bagi pengedar narkoba. Nah, sementara ada yang memfasilitasi, kira-kira lembaga atau person yang memfasilitasi itu dibenarkan atau tidak menurut negara? Nah, itu dia, fasilitator ya, kemaksiatan berarti dia ya? Jelas. Nah, kalau dalam Islam, itu konsepnya membantu orang untuk bermaksiat, ya. Itu adalah maksiat itu sendiri. Iya. Ya. Menjembatani orang melakukan perbuatan yang haram, yaitu adalah perbuatan yang haram itu juga. Termasuk apa yang dilakukan ICRP ini juga ya? Iya, itu tidak benar itu. Ya, itu tidak benar. Mau pakai dalih apapun yang biasa dipakai dalih oleh misalnya Jil ya dalam buku Fikih Lintas Agama atau Musda Mulia dalam bukunya Muslimah Reformis. Itu alasan yang tidak kokoh secara agama. Ya, menyimpang dari garis Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Alasannya hak asasi manusia. Alasannya bahwa cinta itu tidak bisa dibatasi oleh agama bahkan negara. Ya, mereka setiap individu berhak memilih siapa pasangan hidupnya tanpa harus tunduk kepada aturan agama ataupun aturan negara. Nah, ini kan tidak bisa seperti itu, ya. Jadi prinsipnya Islam itu silahkan kita ini ta'aruf, ya, saling mengenal antar suku dan bangsa dalam segala hal, bisa kerjasama dalam misalnya sosial, ekonomi, politik, kebudayaan dengan tidak keluar dari rambu-rambu Islam. Tetapi tidak bisa semua itu disamakan atau dikerjasamakan, terutama dalam hal tadi, dalam aspek akidah, ibadah, dan muamalah yang bersifat khusus yang itu masuk dalam kategori ibadah, yaitu pernikahan. Jadi pernikahan ini kan banyak orang melihat rumah tangga, pernikahan itu adalah masalah sosial, masalah muamalah, betul. Padahal ibadah, tapi tidak bisa disamakan dengan jual beli, kerjasama bisnis, ya. Karena pernikahan itu adalah ibadah dalam konsep Islam. Jadi tidak hanya sekedar muamalah biasa gitu ya. Sehingga dia harus tunduk kepada aturan-aturan, ya, nas-nas yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Dalam hal ini juga Romo Beni PPIP itu juga mengatakan sesuatu, pernikahan mereka itu harus sesuai yang dinyatakan dalam kitab hukum kanonik, katanya kalau dalam Katolik itu, di mana di dalamnya kan juga ada yang menyatakan pindah agama tidak diperbolehkan, harus tetap pada keimanannya, dan nanti ketika punya anak sekuat tenaga agar semua anaknya dibaptis dan dididik dalam gereja Katolik. Ada pernyataan kayak gitu dalam kitab hukum kanoniknya mereka itu. Nah iya, ini kan, memang semua agama ya begitu, dia tertutup, eksklusif dalam hal akidah, ibadah, dan muamalah yang memiliki dimensi ibadah, seperti perkawinan. Semua agama begitu, itu wajar dan itu harus dihormati, ya.
hak agama untuk mengatur umat beragama sesuai dengan aturan-aturan yang ada dalam masing-masing agama itu harus dihormati dan harus dipatuhi. Makanya sudah benar negara itu membuat undang-undang, ya, Indonesia membuat undang-undang nomor 174 itu sudah benar. Ya, tentang perkawinan itu dinyatakan sah oleh negara, manakala itu dinyatakan sah oleh agama masing-masing. Itu sudah benar. Dan jadi perkawinan campur agama ini di semua agama juga sepertinya ditentang, kecuali yang memang punya kecenderungan liberal dalam masing-masing agama itu. Gitu. Baik. Terakhir Ustaz Fahmi, yang pengen jenengan sarankan untuk warga masyarakat dan juga para pendengar kita yang sudah berdiskusi sejak jam 7 pagi tadi, karena banyak orang yang mencerca pernikahan di Semarang ini, di pendengar kita tadi. Barangkali ada yang ingin Anda sampaikan terkait hal ini kepada masyarakat pendengar RDS juga di Solo, Jawa Tengah, bahkan seluruh Indonesia yang bisa menyimak siaran ini. Silakan, Ustaz. Ya, jadi menyikapi atau merespon hal seperti ini, kita juga harus introspeksi ya ke dalam, terutama para dai, para mubalik, kemudian juga tokoh-tokoh masyarakat di kalangan Muslim ini. Kita harus introspeksi, barangkali kita ya masih kurang ya melakukan pendekatan, kemudian sosialisasi tentang ajaran yang berkaitan erat, apalagi dengan masalah pernikahan ya. Jadi perkawinan saja yang seagama, yang seakidah itu ya banyak masalah, banyak orang perceraian, apalagi yang berbeda agama. Gitu. Ya. Itu banyak pasti ada masalah nanti bagaimana mendidik anak, bagaimana membesarkan anak, bagaimana nanti ketika dia mau beribadah dan sebagainya, pasti ya itu akan timbul masalah-masalah. Jadi ini harus introspeksi ya umat Islam ini. Kemudian juga pola pengasuhan pendidikan orang tua kepada anak ini juga harus diperkuat lagi aspek akidahnya ya. Jadi pembelajaran akidah itu bukan hanya rukun iman, rukun Islam, tapi juga dalam aspek pernikahan itu sangat kental nuansa akidahnya dan ada dan sekali nuansa ibadah. Jadi saya kira jadikan ini sebagai pelajaran ya kepada umat Islam ya, untuk kita menata diri ya, memahami agama ini dengan lebih baik lagi dan komitmen terhadap ajaran agama dan aturan undang-undang yang berlaku di negara Republik Indonesia. Demikian. Baik, Ustaz, terima kasih pagi ini sudah saya ganggu waktunya. Barangkali lain kesempatan bisa mendapatkan pencerahan lebih banyak lagi dalam waktu yang lebih panjang, Ustaz ya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pendengar, demikian tadi ada Ustadz Fahmi Salim MA bersama kita dalam program Assalamualaikum Indonesia untuk kesempatan pagi hari ini, dan tema yang kita perbincangkan pada pagi hari ini adalah terkait dengan pernikahan yang kemarin viral ya, pernikahan beda agama di sebuah gereja Katolik pemberkatanya gitu ya. Baiklah pendengar, di manapun Anda berada,